Drama ini dimulai dengan memperlihatkan wanita bernama Jiang Luzi yang sedang menghina teman kerjanya yang bernama Ye Meng karena mengundurkan diri dan memang pantas karena tidak cocok. Alhasil membuat mereka berdebat, namun karena Ye Meng menyindirnya tentang masalah laki-laki membuatnya langsung menamparnya. Di sisi lain wanita yang bernama Fang Yaen mendapat telepon dari Kairan memberitahunya jika Ye Meng kembali ke kampung. Mendengar itu Yaen tidak mempercayainya karena dia sudah membeli rumah di Jianbei. Namun betapa terkejutnya saat dia melihat Ye Meng sudah di depannya. Melihat itu tentu saja Yaen terlihat senang dan langsung memeluknya dengan mengaku tidak mempercayainya karena Kairan baru saja meneleponnya memberitahu itu, dan di saat Yaen bertanya berapa lama kali ini akan tinggal, Ye Meng memberitahu kalau dirinya sudah berhenti dan membuat Yaen terkejut, apalagi saat melihat sebelah matanya memar dan beranggapan ada yang memukulnya. Alhasil Yaen bertanya siapa yang melakukannya. Saat Ye Meng pulang ke rumahnya, semua keluarganya yaitu nenek beserta bibinya langsung menyambutnya dan terlihat senang. Kemudian dia diberitahu kalau Dr. Gao akan datang, namun Ye Meng terlihat tidak peduli dengan langsung masuk ke kamarnya. Dan di saat Dr. Gao sudah datang, mereka menyuruh Ye Meng keluar dari kamar karena Dr. Gao sudah datang. Mendengar itu Ye Meng panik dan melihat keluar jendela dan bergegas ganti baju, sementara itu keluarganya terlihat memperlakukan Dr. Gao dengan sangat baik. Kemudian ada seorang kurir datang mengantar pesanan untuk Ye Meng, dan setelah Ye Meng selesai ganti baju, dia bersiap untuk melompat ke jendela. Melihat kurir di sana, Ye Meng meminta untuk membantunya untuk turun dari jendela kamarnya. Setelah Ye Meng berterima kasih, kurir itu langsung pergi dan Ye Meng juga berhasil kabur. Ye Meng ingin pergi ke restoran kepiting kesukaannya di dekat pelabuhan dan dia melihat kurir yang tadi membantunya juga lewat sana, dan di saat Ye Meng sudah di tempat, dia diberitahu kalau restoran itu sudah pindah. Alhasil dia kembali, kemudian dia mendapat telepon dari keluarganya menyuruhnya segera pulang karena Dr. Gao menunggunya. Namun Ye Meng memberitahu akan mentraktirnya lain kali, dan setelah menutup panggilannya tidak sengaja melihat kurir itu lagi. Ye Meng menghampirinya dan melihat kode kiris di sana. Ye Meng ingin memindainya, namun kurir tersebut mengetahuinya dan bertanya apa yang sedang dilakukannya dan kurir itu bernama Li Jinyu. Ye Meng mengaku mencari nantang crabpot. Mendengar itu Jinyu memberitahu sudah pindah, dan di saat Jinyu mengaku sedang sibuk dan akan pergi, Ye Meng meminta untuk mengantarnya ke sana. Setelah sampai di sana, Ye Meng berterima kasih padanya, namun ternyata pemilik kedai tersebut mengenal Jin Yu, kemudian Ye Meng memesan kepiting rebus kesukaannya. Tiba-tiba ada telepon dari Yaen memberitahu kalau restoran kepiting yang biasa didatanginya sudah pindah lokasi, jadi akan mengantarnya, namun Ye Meng mengaku tidak perlu karena sudah menemukannya. Mendengar itu Yaen bertanya bagaimana cara menemukannya. Ye Meng memberitahu jika nenek meneleponnya menyuruh untuk mengatakan kalau berada di rumah sakit karena kakinya patah, dan di saat Ye Meng menutup teleponnya, Yaen terpeleset jatuh. Kemudian salah satu wanita yang juga makan di sana ingin berkenalan dengan Jin Yu dengan ingin menambahkan kontak WeChat-nya dan membuat Ye Meng terus menatapnya. Ye Meng pulang ke rumah dengan mengendap-mengendap, namun keluarganya yang sudah menunggunya tentu saja langsung memarahinya karena perbuatannya tadi. Ye Meng mengaku kalau dirinya lebih suka yang muda, karena tidak kuat dengan omelan mereka. Ye Meng beralasan kalau akan ke rumah sakit karena lengan Yaen patah, namun neneknya menyangkalnya karena sudah meneleponnya dan dia baik-baik saja. Tiba-tiba Ye Meng mendapat telepon kalau Yaen benar-benar ada di rumah sakit dengan memperlihatkan kalau Yaen benar-benar mematahkan lengannya. Ye Meng bergegas ke rumah sakit untuk melihat keadaannya. Setelah melihat Yaen, dia bertanya bagaimana bisa sampai kakinya patah, dan tidak sengaja Yaen satu kamar dengan nenek Jin Yu yang juga dirawat di sana. Melihat Ye Meng di sana nenek Jin Yu menyapanya dengan memberitahu kalau dulu dirinya adalah tetangganya. Mereka pindah saat Ye Meng masih kecil dan sekarang sudah cantik. Kemudian dia memperkenalkan cucunya karena yang tidak sempat bertemu karena Jin Yu sekolah di utara. 你好，
嘴笨。 Yaen merasa kalau laki-laki itu sangat tampan, kemudian neneknya mengaku ingin memakan anggur, namun Jin Yu mengaku tidak mampu membelinya. Mendengar itu neneknya menyuruh untuk meminta hadiah ulang tahun dari Jiang untuk membelikannya. Tentu saja Jin Yu kesal karena mengaku baru berkencan dan membuat neneknya ingin memperkenalkannya pada putri yang kaya dan nanti akan mendapatkan uang yang banyak. Namun Jin Yu tetap saja menolaknya dan membuat neneknya menyuruhnya keluar. Kemudian sebelum pergi Jin Yu menyuruh sepupunya untuk menjaga neneknya dan langsung pergi. Kemudian Yaen bertanya ke Mai Mai tentang pacar sepupunya yang bernama Jiang. Mai Mai memberitahu kalau dia dari keluarga Jiang di desa ini, dan di saat Mai Mai memberitahu kalau dia Jiang Luzi membuat mereka berdua terkejut. Yaen beranggapan kalau Ye Meng berhenti bekerja karena Luzi. Mendengar itu Ye Meng memberitahu kalau Luzi sudah mengambil proyeknya beserta klien dan timnya yang sudah bekerja keras selama 6 bulan hingga Gou Kai memberikannya. Alhasil Yaen beranggapan kalau Luzi yang memukulnya. Ye Meng menyuruhnya jangan khawatir karena keadaannya lebih buruk dengan menceritakan padanya saat di perusahaan apa yang dilakukannya padanya dan membuat Yaen langsung tertawa. Di saat berada di lift, Ye Meng teringat saat Jiang Luzi merayu Gou Kai dan memberitahu kalau proyeknya diambil alih Luzi dan membuatnya berhenti bekerja. Dan di saat Ye Meng keluar dari lift, dia bertemu lagi dengan Jin Yu. Ye Meng bertanya apa pacarnya adalah Jiang Luzi dengan memberitahu kalau dia sudah punya pacar di Jiangbei. Mendengar itu Jin Yu ingin tahu untuk apa mengatakannya padanya dengan menebak ingin balas budi padanya atau dendam pada Luzi. Jin Yu mengira kalau Luzi mencuri pria yang disukainya. Jin Yu memberitahu kalau dirinya baru berteman dengannya dan mengaku dirinya sebenarnya orang jahat, namun Ye Meng memberitahu kalau pria yang disukai Lizu, dirinya tidak suka dengan langsung meninggalkannya. Setelah mengantarkan beberapa barang untuk Yaen, Ye Meng langsung berpamitan untuk pergi, namun tidak sengaja malah melihat Jin Yu yang sedang menghibur gadis kecil dan itu membuat Ye Meng tersenyum lalu kemudian langsung pergi. 不然明天这虾都要被骗我的糖吃吧？ 再见了，地狱使。 是不是欠我一个解释？ Saat berbelanja di supermarket, lagi-lagi tidak sengaja Ye Meng bertemu dengan Jin Yu, namun mereka saling acuh tak acuh satu sama lain seperti tidak saling mengenal. Ye Meng membawa semua belanjaannya dan pergi menjenguk Yaen, di situ Yaen juga memberitahu tentang masalah Jin Yu sebenarnya. Mendengar itu Ye Meng memutuskan akan menemui Jin Yu dan meminta maaf padanya. 李靖宇不就你不是？ Kemudian Ye Meng bertanya ke Mai Mai di mana kakaknya bekerja. Ye Ran menghampiri Jin Yu ke tempat kerjanya, dan saat akan berbicara kepada Jin Yu, tiba-tiba Ye Meng melihat seorang pria datang dan membuatnya langsung berlari pergi untuk bersembunyi. Karena terdesak Ye Meng juga sampai harus melompat ke tembok kamar mandi untuk kabur dari pria tersebut. Untung saja Jin Yu datang tepat waktu dan mengulurkan bantuan tapi dengan satu syarat, yaitu harus memanggilnya dengan sebutan GG atau kakak karena Jin Yu sangat benci jika ada yang memanggilnya dengan adik kecil, dan karena sangat terdesak Ye Meng menyetujui hal tersebut sampai akhirnya Jin Yu membantu Ye Meng melompat, tapi belum sampai di sana malah ada seseorang yang melihatnya. Alhasil Ye Meng kembali lagi. Karena sangat terdesak Jin Yu membawa Ye Meng masuk ke dalam toilet dan menyuruh Ye Meng melepaskan mantel serta sepatunya untuk berpura-pura sebagai pacarnya, sampai akhirnya pria tersebut pergi dan Ye Meng bisa segera keluar. 先走了。 谢谢。 Dan saat akan keluar dari bar tersebut, Ye Meng tidak sengaja melihat Jin Yu yang tengah bernyanyi dan sepertinya itu membuat Ye Meng sedikit terpana kepadanya dengan terus memandangnya. Ye Meng menemui Jin Yu dan meminta maaf soal Jiang Luzi. Ye Meng juga meminta Jin Yu untuk menambahkan kontaknya karena dirinya ingin mentransfer uang padanya atas bantuannya tadi. Mendengar itu Jin Yu langsung menolaknya. Melihat Jin Yu yang menolak uang darinya membuat Ye Meng langsung saja mengajak Jin Yu untuk berpacaran dengan memberitahu dirinya lebih bisa diandalkan daripada Jiang Luzi. Di situ dengan sikap acuhnya Jin Yu juga langsung menolaknya dengan beralasan bahwa dirinya suka gadis yang lebih muda karena Jin Yu tahu bahwa Ye Meng 2 tahun lebih tua darinya. Tentu saja hal itu memancing dua gadis muda yang ada di sebelah langsung meminta kontak Jin Yu dan membuat Ye Meng langsung pergi.
Sampai di rumah Ye Meng langsung menghubungi Yaen menanyakan tentang Cheng Kairan karena baru saja dia melihatnya. Rupanya Cheng Kairan dendam pada Ye Meng karena saat dia terkena cacat di wajahnya saat itu Ye Meng tidak membantunya. 我自己解决。 Ye Meng menemui Cheng Kairan untuk mengobrol tentang masa lalu. Ye Meng juga langsung menceritakan bahwa dahulu ketika melihat kejadian yang menimpanya dirinya langsung melapor ke polisi. Namun rupanya Cheng Kairan tidak mempercayai hal itu dan membuatnya sangat marah. Sampai akhirnya dia ingin mengarahkan sebuah pisau kepadanya. Untung saja Jin Yu datang tepat waktu dan menghentikan pisau tersebut dengan tangannya. Tiba-tiba Jingjing datang dan membuat Cheng Kairan langsung melepaskan pisau tersebut dan mengajak Jingjing untuk pergi. Sebelum Kairan pergi, Ye Meng juga memberitahu bahwa dirinya akan membantunya untuk menghilangkan bekas luka tersebut. Melihat tangan Jin Yu yang berdarah membuat Ye Meng mencoba untuk mengobatinya, namun Jin Yu langsung menolaknya serta langsung pergi. Melihat itu Ye Meng hanya bisa mengikutinya. Merasa Ye Meng yang terus saja mengikutinya, Jin Yu langsung menanyakan hal tersebut. Namun rupanya rumah Ye Meng dulu juga ada di sebelah sini, dan karena Ye Meng lupa tidak membawa kunci, dia harus naik tangga melewati pagar rumahnya. Melihat tingkah konyol Ye Meng membuat Jin Yu sampai tidak bisa berkata apa-apa. 伤口记得处理一下。就你还在这儿。 Sampai di rumah Jin Yu mengambil sebotol minuman dan membawanya pergi ke loteng sambil bersantai, sementara Ye Meng masih melihat-lihat suasana rumahnya dulu yang telah lama dia tinggalkan. Melihat fotonya bersama ibunya membuat Ye Meng merasa sedih dan mengingat semua kenangan indah bersama ibunya. Melihat Dr. Gao yang ada di rumahnya, Ye Meng langsung mengerti bahwa neneknya berencana untuk menjodohkannya. Di situ Ye Meng langsung mengatakan syarat-syarat konyolnya kepada Dr. Gao berharap Dr. Gao menolaknya. Namun siapa sangka Dr. Gao malah menyetujuinya sampai membuat Ye Meng merasa sangat kesal. Ye Meng mendatangi rumah Jin Yu dengan alasan mau meminjam set alat listrik, namun setelah Jin Yu memberikan alatnya, Ye Meng malah meminta Jin Yu sekalian jadi tukang listriknya, dan hal itu sepertinya membuat Jin Yu merasa sangat kesal. Sementara itu neneknya yang mengantarkan minumannya bingung karena Ye Meng tidak ada di kamarnya. Dia menemukan pesan yang ditempel di kaca jendela yang memberitahu dirinya pindah ke rumah lama. Dan ternyata setelah Jin Yu memeriksanya, itu bukannya rusak melainkan Ye Meng yang lupa membayar tagihan listrik saja. Sebelum pergi Jin Yu juga mengingatkan Ye Meng untuk membayar upah per jamnya. Ye Meng terus saja membuat alasan untuk tetap bersama Jin Yu sampai mengikutinya ke rumahnya dan meminta kontaknya untuk membayar upahnya. Namun dengan cerdiknya Jin Yu malah memberikan pembayaran barcode-nya saja, belum juga menyerah. Ye Meng juga beralasan ingin meminta minum karena dia merasa sangat haus. Terlihat Ye Meng yang masih mencoba untuk mendekati Jin Yu dengan mengajaknya mengobrol serta membicarakan Luzi mantan pacarnya, dan ternyata hal itu membuat Jin Yu sangat risih sampai ingin mengusir Ye Meng. Saat datang ke makam ayahnya membuat Jin Yu sangat sedih karena teringat masa-masa kelamnya dahulu. Melihat Jin Yu yang tengah berjalan, Ye Meng langsung memanggilnya, namun karena tidak ada tanggapan sama sekali dari Jin Yu membuat Ye Meng sedikit heran. Sampai di rumah Jin Yu juga masih teringat dengan ibunya yang selalu menyalahkannya atas kematian ayahnya. Melihat ada sesuatu yang aneh pada Jin Yu, Ye Meng langsung mendatanginya dengan alasan mengantarkan sedikit camilan. Ye Meng juga bertanya apa ada sesuatu yang terjadi kepadanya karena terlihat seperti anjing yang dibuang. Dan seperti biasa dengan sikap acuh tak acuhnya Jin Yu kembali membuat Ye Meng sangat kesal. Sampai akhirnya Ye Meng mengambil lagi camilan tersebut dan langsung meninggalkannya. Sementara Yaen sangat terkejut dan tidak percaya ketika mendengar Ye Meng yang bercerita bahwa dirinya sedang mengejar Jin Yu. Tapi dia memberitahu kalau Jin Yu sangat sulit untuk didekati. Tiba-tiba Jin Yu datang dan membuat Ye Meng sedikit terkejut. Ternyata Yaen telah memperkerjakan Jin Yu sebagai model pakaiannya. Melihat suasana tegang di antara Jin Yu dan Ye Meng, Yaen mencoba mencairkan suasana dengan langsung menyuruh Jin Yu bekerja dan bertanya kepada Ye Meng seandainya ada masalah.
kemudian Yaen meninggalkan mereka berdua. Tiba-tiba Kai datang dan mengajak Ye Meng keluar untuk berbicara berdua. Kai langsung meminta maaf kepadanya serta menanyakan hubungan Ye Meng dengan Jin Yu karena selalu melihat Jin Yu yang kebetulan ada di dekat Ye Meng. Kai juga menyuruh Ye Meng untuk jauh-jauh dari Jin Yu karena merasa Jin Yu bukan orang baik. Mendengar itu Ye Meng malah mengingatkan Kai untuk tidak macam-macam kepada Jin Yu. Kebetulan Chen Jian suami Yaen yang akan segera bercerai juga datang dan malah sedikit ribut dengan Ye Meng. Melihat itu Yaen langsung menyuruhnya untuk segera pergi. 交友谨慎点，以后再有任何事儿， Saat Jin Yu hendak pergi, Ye Meng menghentikannya dan meminta maaf karena gara-gara dirinya sampai kehilangan pekerjaannya di bar. Mendengar itu Jin Yu hanya menyuruh Ye Meng untuk menjauhinya karena merasa Ye Meng hanya ingin bermain-main saja dengannya. Sampai di rumah mendapat kiriman kontak Jin Yu dari Yaen membuat Ye Meng senyum-senyum sendiri. Keesokan harinya saat melihat Kai sedang mencarinya, Yaen langsung menyuruh Ye Meng untuk segera pergi, dan saat Kai menanyakan di mana Ye Meng, Yaen langsung berkata bahwa hari ini dia tidak datang. Kemudian Yaen ingin berpamitan pergi, namun Kai langsung ingin mengantarnya, walaupun Yaen sempat menolaknya, namun Kai tetap memaksanya untuk mengantarnya. Sementara itu Ye Meng bertemu dengan nenek Jin Yu yang sedang jalan-jalan di bawah perawat, kemudian nenek Jin Yu menyuruh perawat pergi karena ingin mengobrol dengan Ye Meng, dan di saat Ye Meng bertanya tentang Jin Yu padanya, neneknya mengira kalau Ye Meng dekat dengan cucunya, bahkan dia sempat ingin menjodohkan dengannya karena tahu kalau keluarga Ye mencari menantu dan pasti Jin Yu akan cocok padanya. Kemudian neneknya mengaku ingin keluar dari penjara dengan mengajak Ye Meng pergi secara sembunyi-sembunyi dari perawat yang menjaganya. Ye Meng mengajak nenek Jin Yu minum kopi di salah satu kafe, namun Ye Meng tidak sengaja melihat Jin Yu juga berada di sana duduk dengan seorang wanita tua kaya. Apalagi wanita tua itu memegang tangan Jin Yu, Ye Meng salah paham dan langsung meneleponnya dengan marah-marah. Tentu saja karena Jin Yu masih tidak tahu nomor Ye Meng membuatnya bingung dan menutup teleponnya. Ye Meng langsung menghampiri dengan duduk di belakang Jin Yu, mendengar wanita itu yang bernama Bully mengatakan kalau Jin Yu cocok untuk industri ini karena masih muda membuat Ye Meng semakin kesal dan langsung menegur Jin Yu dan juga menyindir Bully. Melihat itu Jin Yu terkejut kenapa Ye Meng ada di sana. Ye Meng berusaha untuk menasehatinya kalau banyak cara untuk mendapatkan uang tapi tidak dengan cara ini. Bully langsung memberitahu kalau ingin menjelekkannya menyuruh mengatakannya di belakang karena beranggapan Ye Meng salah paham dengan menyodorkan kontrak model pada Jin Yu. Tentu saja mendengar itu Ye Meng yang salah paham langsung terlihat malu. Namun setelah melihat tangan Jin Yu ada bekas luka, Bully memberitahu kalau persyaratannya tidak ada bekas luka di tangannya. Jadi kalau masih tertarik menyuruh mengurus tangannya dulu, alhasil Jin Yu meminta untuk membawa kontrak itu ke rumah. Jin Yu bertanya apa yang dilakukannya di sini, mendengar itu Ye Meng memberi kode padanya, melihat neneknya di sana, Jin Yu beranggapan kalau Ye Meng menculik neneknya. 说什么呢？ Melihat Jin Yu ada di sana, neneknya tentu saja bertanya, namun Jin Yu langsung memarahinya karena sudah berani keluar. Kemudian neneknya membisikkan ke Jin Yu kalau gadis ini lebih cantik dan juga lebih pengertian dari Jiang. Mendengar itu Jin Yu mengalihkan dengan ingin mengantarnya pulang, namun neneknya menolaknya hingga membuat Jin Yu pergi. Alhasil nenek Jin Yu menyuruh Ye Meng mengikutinya. Ye Meng memberitahu akan membantunya jika dirinya ingin bekerja sebagai model karena bagaimanapun Ye Meng ingin bertanggung jawab karena sudah menghilangkan pekerjaannya, jadi menyuruh untuk ikut dengannya. Setelah melewati pulau dengan naik kapal bersama, Ye Meng mengajaknya ke rumah ke kakak Si. Ternyata di atas ada studio yang sudah disiapkan Kak Si untuk Ye Meng sebelumnya beserta alatnya. Ye Meng ingin membantu menghilangkan bekas luka di tangan Jin Yu agar Jin Yu bisa menjadi model. Setelah memeriksa denyut nadinya, Jin Yu sedikit ragu dengan bertanya padanya, namun Ye Meng memberitahu kalau dirinya pernah bekerja di sini, jadi menyuruhnya tenang. Ye Meng kemudian mengoleskan salep pada bekas luka di tangan Jin Yu dan membuatnya menatapnya. Setelah itu Ye Meng mengambil alat dan memberitahu kalau ini sedikit sakit. Benar saja saat Ye Meng menggunakannya, dia melihat Jin Yu sedikit kesakitan. Ye Meng mencoba mengalihkan dengan mengajak mengobrol tentang ibu Jin Yu. Di situ Jin Yu mengaku sangat mencintai ibunya. Begitupun dengan Ye Meng yang bercerita tentang ibunya dulu yang sangat dicintainya. Namun pada akhirnya dia tetap bunuh diri. Cerita Ye Meng tentang ibunya membuat Jin Yu tersentuh sampai terus menatapnya.
Bahkan tidak terasa Ye Meng memberitahu kalau sudah menghaluskan luka di tangannya walaupun sedikit sakit. Mendengar itu Jin Yu sedikit memegang tangannya. Saat berjalan pulang Jin Yu mengaku harus menyelesaikan finansial ini dengan ingin menambahkan kontaknya. Mendengar itu tentu saja membuat Ye Meng senang, namun Jin Yu sedikit menggodanya. Alhasil Ye Meng beranggapan Jin Yu ingin melihatnya seperti gadis-gadis lain yang meminta kontaknya dengan cara sedikit centil. 这个邻居帮是哥，你好帅啊，加置顶了。好了，事情。这么多问题啊！ Di sisi lain Kairan mengantar Yaen pulang, di situ Yaen menyuruh untuk tidak bertengkar lagi dengan Ye Meng. Namun tiba-tiba Kairan bertanya sesuatu padanya sebenarnya Ye Meng punya hubungan apa dengan Jin Yu. Ye Meng pergi ke showroom membeli mobil untuk perjalanan mereka, namun di saat akan mengemudi, Ye Meng terlihat kesusahan dan terus bertanya kepada Jin Yu. Ye Meng mengaku dirinya bisa mengemudi, namun Ye Meng malah menyalakan wiper dan beralasan kacanya kotor. 你知道吗？安全上路。 Karena Ye Meng terus-terusan salah membuat Ye Meng meminta Jin Yu untuk mengemudi, namun Jin Yu mengaku tidak bisa, sampai akhirnya Ye Meng mencoba mengemudikannya. Sampai di pelabuhan, Ye Meng sangat menikmati suasana tersebut. Ye Meng juga meminta ponsel Jin Yu untuk memotretnya, namun Jin Yu langsung memberitahu bahwa dirinya tidak suka difoto. Di situ Ye Meng dan Jin Yu juga sedikit mengobrol. Ye Meng juga menegaskan kepada Jin Yu bahwa dirinya dan Kai tidak ada hubungan apa-apa. Sementara dalam kondisi yang sangat mabuk Kai bercerita bahwa dirinya sangat menyukai Ye Meng belasan tahun ini serta tidak berani mengungkapkan perasaannya tersebut, dan sepertinya Kai telah menyadari bahwa Ye Meng menyukai Jin Yu. Mendengar semua itu sepertinya membuat Yaen sangat kesal dan langsung memberikan kata-kata mutiaranya kepada Kai, apalagi saat Jiayu datang, Yaen langsung mengajak Jiayu untuk pergi meninggalkan Kai sendiri. 哎，遭人烦，别人给招回去。 Ketika Ye Meng dan Jin Yu sampai di rumah, kebetulan Kai juga datang dengan kondisi yang masih mabuk. Melihat itu Jin Yu langsung berpamitan akan pergi. Namun Ye Meng langsung menariknya dan mendekatkan mulutnya sambil berbisik kepada Jin Yu. Alhasil Kai yang melihat itu langsung mengira Ye Meng sedang berciuman dengan Jin Yu dan langsung menghampirinya dengan sangat marah. 咱镇子上那么多 Di situ Ye Meng juga langsung memberitahu Kai bahwa dirinya menyukai Jin Yu sampai membuat Kai keheranan karena merasa Jin Yu adalah pria yang tidak punya uang. Ye Meng juga menyuruh Kai untuk tidak menunggunya. Mendengar itu semua membuat Kai langsung pergi, kemudian mereka juga kembali ke rumah masing-masing. Sampai di rumah Ye Meng melihat status Jin Yu dan melihat fotonya dengan senyum-senyum sendiri, dan ternyata itu juga dilakukan Jin Yu sampai membuatnya sedikit tersenyum. Sampai akhirnya mereka berdua sama-sama naik ke balkon dan membuat mereka melihat satu sama lain. Kemudian Ye Meng mengirim pesan kepada Jin Yu. Terlihat Kai yang mewawancarai Jin Yu dan langsung menyuruh Jin Yu untuk bekerja di tempatnya besok karena melihat para gadis yang menyukai Jin Yu. Tentu saja Jin Yu langsung menyetujuinya. 快超越我！哎呦， Terlihat Jin Yu yang sedang membenahi atap di rumah Ye Meng. Di situ Ye Meng langsung meminta maaf padanya karena merasa saat tadi malam ada Kai dirinya sengaja memeluknya dan menurutnya sesuatu yang melecehkan. Jadi untuk mengganti ruginya, Ye Meng menyuruh Jin Yu untuk menciumnya satu kali dengan langsung menyodorkan pipinya. Hal itu membuat Jin Yu tidak habis pikir dengan tingkah konyol Ye Meng. Tiba-tiba nenek dan bibinya datang, alhasil Ye Meng langsung menjelaskan semua itu kepada neneknya. Sementara bibinya yang melihat Jin Yu sangat tampan juga langsung meminta nomor kontaknya. Melihat itu Ye Meng langsung mencegahnya dan menyuruh nenek serta bibinya segera pergi. Di situ neneknya langsung memarahinya dan menyinggung tentang Dr. Gao dengan bertanya siapa yang disukai Ye Meng sebenarnya. Ye Meng langsung memberitahu bahwa dirinya suka yang tampan dan membawa neneknya serta bibinya untuk segera pergi. 工作的家长，这是你买的新车吧？哎呀，走，我带您去吃。 Ye Meng kembali menghampiri Jin Yu dan meminta maaf karena tadi dirinya berkata bahwa Jin Yu adalah tukang reparasi karena takut neneknya berpikiran macam-macam kepada Jin Yu. Mendengar nada jawaban Jin Yu yang sinis, Ye Meng mengira bahwa Jin Yu sedang cemburu kepada Dr. Gao serta langsung menggodanya.
不是要看家护院吗？一会儿门口集合啊！你听不到我说话。 Terlihat Jin Yu dan Ye Meng yang membeli kamera pengawas untuk dipasang di rumahnya, dan setelah itu Ye Meng juga mengajak Jin Yu untuk mentraktirnya makan. 速战速决。妹妹，一会儿呢？你们俩怎么在这？一块儿去呗。今年这可是最后一届。 Sampai di rumah ternyata sudah ada Jingjing yang telah menunggu Jin Yu. Di situ Jingjing langsung mengajak Jin Yu untuk pergi ke festival dan kemudian langsung berpamitan pergi. Melihat itu Ye Meng juga langsung menyuruh Jin Yu untuk berganti pakaian karena Jin Yu harus pergi ke festival dengannya. Melihat Jin Yu yang telah berganti pakaian, Ye Meng langsung memujinya dengan mengatakan Jin Yu sangat tampan. Saat di acara melihat Jingjing yang telah menunggunya, Jin Yu langsung meminta maaf padanya dan berkata bahwa dirinya sebenarnya telah ada janji. Jin Yu juga langsung menggandeng tangan Ye Meng dan pergi. Meskipun Ye Meng tahu bahwa Jin Yu hanya menggunakan dirinya sebagai tameng, Ye Meng tetap senang dan malah memegang erat tangan Jin Yu. Sementara Kiao Mai Mai yang melihat kakaknya bersama Ye Meng merasa sangat senang dan menyuruh Ye Meng untuk segera menaklukkan kakaknya, dan itu membuat Jin Yu sedikit kesal padanya. Melihat kembang api bersama serta saling mengobrol sepertinya membuat hubungan mereka satu langkah lebih dekat. Pagi-pagi melihat Jin Yu yang telah memasang kamera pengawas untuknya membuat Ye Meng merasa sangat senang, tapi tiba-tiba Luzi mantan Jin Yu yang juga dulu rekan kerja Ye Meng datang serta langsung sedikit berdebat dengan Ye Meng, sampai akhirnya Ye Meng berpamitan pergi dan menyuruh Jin Yu untuk bernostalgia dengan mantan pacarnya. Ye Meng langsung menghubungi Yaen dengan memberitahu Luzi telah pulang, mendengar itu Yaen langsung menyuruh Ye Meng untuk segera datang ke rumahnya. Sementara Luzi menjelaskan tentang hubungannya dengan Ye Meng kepada Jin Yu, Luzi juga bertanya apa hubungan Jin Yu dengan Ye Meng sekarang. Mendengar itu seperti biasa Jin Yu tidak mau menjawabnya. Melihat Ye Meng yang sepertinya sangat kesal dengan kedatangan Luzi di rumah Jin Yu, Yaen berinisiatif untuk melakukan video call dengan Jin Yu. Di situ Yaen juga langsung berterus terang tentang Ye Meng yang terus memikirkannya. Sampai akhirnya Jin Yu memperlihatkan bahwa tidak ada Luzi di sampingnya kepada Ye Meng. Terlihat Ye Meng dan Luzi yang sama-sama menghadiri pernikahan teman lamanya, dan di situ Luzi serta Ye Meng juga terlihat saling menyindir satu sama lain. Sementara Jin Yu yang sedang menjenguk neneknya malah diceramahi neneknya dan disuruh menjalin hubungan dengan Ye Meng saja. Tiba-tiba Luzi menghubungi dan meminta Jin Yu untuk tampil di pesta pernikahan temannya karena orang sebelumnya berhalangan hadir. Mendengar itu Jin Yu langsung menolaknya. Namun setelah mendengar Luzi yang berbicara kalau Dr. Gao dijodohkan dengan Ye Meng membuatnya langsung datang. Saat berbicara berdua Luzi juga tidak lupa menyuruh Ye Meng untuk menjauhi Jin Yu. Melihat Jin Yu yang tiba-tiba mendatanginya membuat Ye Meng sedikit terkejut, apalagi suasana hati Ye Meng yang terlihat buruk. Alhasil Jin Yu juga langsung melepas jaketnya dan memakaikan kepadanya serta mengajaknya untuk mencari udara segar di luar. Jin Yu mengajak Ye Meng berjalan-jalan ke pantai untuk mengajak mengobrol bersama. Tiba-tiba Jin Yu mendapat telepon dari ibunya yang memberitahukan bahwa dirinya sedang sakit parah serta menyuruh Jin Yu untuk datang ke Jiangdai. Mendengar itu Jin Yu malah langsung menutup teleponnya. Untuk mencairkan suasana Ye Meng mengajak Jin Yu untuk minum bir. Sampai akhirnya Ye Meng sedikit mabuk dan menyanyikan sebuah lagu untuknya hingga membuatnya tersenyum. Melihat Ye Meng yang sangat mabuk, Jin Yu mengantar Ye Meng sampai ke kamarnya. Di situ Ye Meng juga langsung menarik Jin Yu untuk ikut masuk ke dalam. Sampai akhirnya Ye Meng tertidur, namun tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarnya dan itu adalah Paman Yang. Ternyata Jin Yu sudah mengenal Pak Yang dan menyuruhnya masuk. Setelah mengobrol bersama Pak Yang memberitahu kalau dirinya dokter psikologinya, apalagi Ye Meng juga sering ikut seminarnya. Setelah Ye Meng terbangun dan mengetahui Pak Yang telah pergi, Ye Meng bercerita kepada Jin Yu tentang dirinya yang selalu ikut seminar Pak Yang karena tahu ibunya yang pernah mengalami depresi.
jadi berharap Jin Yu bisa lebih membuka dirinya mulai sekarang karena Jin Yu dulu juga pernah mengalami depresi. Ye Meng mencoba untuk menguatkan Jin Yu dengan memberitahu bahwa dirinya yang selalu ada untuknya karena menyukainya. Mendengar itu sepertinya membuat Jin Yu merasa lebih nyaman dan merasa lebih dekat dengan Ye Meng. Dan setelah mematikan lampu kamarnya, Jin Yu menyuruh Ye Meng untuk segera tidur dan berpamitan pergi. Melihat Jin Yu yang baru saja keluar dari kamar Ye Meng membuat Li Zu sangat marah serta kesal. Untung saja Jin Yu sama sekali tidak menggubris semua ocehan Li Zu dan langsung pergi begitu saja. Jin Yu mendatangi neneknya ke rumah sakit dengan memberitahu dirinya ingin pergi ke Jiangbei untuk menemui ibunya. Mendengar itu membuat neneknya langsung terkejut tidak percaya serta terlihat marah. Terlihat Ye Meng yang sedang membantu Yaen membuat video untuk PR Jiayu. Mengerti Ye Meng yang tadi malam membawa Jin Yu ke kamarnya membuatnya langsung menggodanya. Dan saat Ye Meng mengeluarkan semua isi hatinya tentang Jin Yu, Yaen sengaja merekamnya kemudian mengirimkan rekaman tersebut kepada Jin Yu. Sementara Jin Yu yang melihat video tersebut terlihat sangat senang. Mendapat pesan dari ibunya tentang tiket penerbangannya besok, Jin Yu langsung menulis pesan kepada Ye Meng untuk memberitahunya bahwa besok dirinya akan pergi ke Jiangbei. Tapi tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya, Jin Yu tidak jadi mengirim pesan tersebut dan malah menghapusnya. Sementara dengan bantuan Yaen, Ye Meng sangat antusias untuk menyiapkan kejutan kepada Jin Yu karena dia sedang ulang tahun. Namun dia tidak tahu bahwa Jin Yu yang sudah pergi ke Jiangbei. Sebenarnya Jin Yu telah mengetahui alasan ibunya memanggilnya datang karena dia ingin meminta donor sumsum tulang belakangnya. Dan setelah bertemu ibunya, Jin Yu tidak banyak berkata dan langsung menyetujui hal tersebut. Melihat Mei Mei, Ye Meng langsung bertanya di mana Jin Yu, dan saat mendengar Mei Mei yang memberitahu Jin Yu pergi ke Jiangbei mendonorkan sumsum tulang untuk ibunya membuat Ye Meng sangat terkejut serta sedikit sedih. Karena terus memikirkan Jin Yu dan tidak bisa dihubungi, Ye Meng langsung bergegas pergi ke Jiangbei untuk menyusulnya. Sampai di Jiangbei, Ye Meng bergegas pergi ke rumah sakit, dan ketika melihat Jin Yu yang telah berbaring di sana membuat Ye Meng merasa sangat sedih, apalagi saat Jin Yu yang membisikkan bahwa dirinya sangat kesakitan. Setelah terbangun Jin Yu mengira tadi malam saat bertemu dengan Ye Meng itu hanyalah sebuah mimpi. Jin Yu langsung menghubungi Ye Meng dan meminta maaf karena dirinya yang tidak menjawab teleponnya. Padahal Ye Meng juga berencana ingin datang lagi. Tapi saat mendengar Jin Yu yang mengatakan tidak ingin bertemu dengannya untuk saat ini, Ye Meng tidak jadi masuk ke kamar dan langsung pergi karena tahu mungkin Jin Yu tidak ingin terlihat saat keadaannya seperti ini. Saat di bandara melihat kedekatan antara seorang ibu dengan anaknya membuat Jin Yu teringat ibunya yang hanya berpura-pura sakit, padahal yang sakit sebenarnya bukanlah dia, melainkan anaknya yaitu adik Jin Yu dan sumsum tulang tersebut untuknya. Apalagi sikap ibunya yang sangat jahat dengan mengganti donor tersebut hanya dengan sejumlah uang membuat Jin Yu merasa sangat sedih, dan saat melihat yang ternyata Ye Meng sedari tadi telah menunggunya membuat Jin Yu sedikit tersenyum karena merasa sangat terharu. Setelah sampai di rumah, Ye Meng langsung menyuruh Jin Yu untuk datang ke rumahnya karena Ye Meng telah menyiapkan sebuah kejutan kecil untuk ulang tahunnya serta memberikan kado padanya, yaitu seekor ikan mas dan berharap Jin Yu tidak kesepian lagi. Sampai akhirnya Jin Yu mengetahui bahwa sebenarnya Ye Meng kemarin juga pergi ke Jiangbei untuk mencarinya namun langsung kembali lagi karena Jin Yu yang berkata tidak ingin menemuinya. Kemudian Jin Yu juga bertanya apakah Ye Meng masih ingin berpacaran dengannya. Mendengar itu Ye Meng hanya memberitahu bahwa dirinya ingin orang yang berpacaran dengannya itu benar-benar menyukainya bukanlah karena tersentuh sesaat saja serta menyuruh Jin Yu untuk pelan-pelan saja mencoba untuk menyukainya. Terlihat Jin Yu yang tersenyum saat melihat ikan-ikan pemberian Ye Meng sambil makan kue buatan Ye Meng. Sementara Ye Meng terlihat sangat bahagia saat makan kue oleh-oleh dari Jin Yu. Melihat Jin Yu yang datang menjenguknya dan juga Jin Yu yang sekarang sudah mempunyai uban serta wajah yang sangat pucat membuat neneknya sangat mengkhawatirkannya.
Namun ketika mendengar Jin Yu yang memberitahu bahwa kemarin Ye Meng mendatanginya ke Jiangbei langsung membuat neneknya terlihat semangat serta memberitahu Ye Meng adalah gadis yang sangat baik. Karena ingin bertemu dengan Ye Meng, Jin Yu sengaja mendatangi rumahnya dengan alasan akan memperbaiki pipa air di rumahnya. Namun karena pipa air sudah diperbaiki, Ye Meng langsung menyuruh Jin Yu untuk menjadi tukang kebunnya saja. Saat tengah bercanda dengan Jin Yu di halaman, tiba-tiba paket Ye Meng yang dari Jiangbei datang dengan jumlah yang sangat banyak. Sementara Ye Meng pergi mencuci tangannya, dia juga menyuruh Jin Yu untuk membantunya membuka paket tersebut. Dan saat melihat foto Ye Meng yang berduaan dengan mantan bosnya sepertinya membuat Jin Yu sedikit cemburu. Menyadari akan hal tersebut Ye Meng langsung menggodanya. Ye Meng mengajak Jin Yu pergi untuk membeli beberapa tanaman. Namun saat dirinya melihat seorang pria di dalam mobil yang memakai sebuah cincin giok membuatnya teringat sesuatu dan langsung mengejarnya serta menyuruh Jin Yu untuk pulang sendiri. Tapi karena lampu merah, Ye Meng sampai kehilangan jejak mobil tersebut dan membuatnya merasa sangat kesal. Sampai di rumah Ye Meng langsung meminta maaf kepada Jin Yu karena masalah tadi. Ye Meng juga menyuruh Jin Yu untuk pulang saja karena dirinya yang merasa sangat lelah hari ini. Terlihat Jin Yu yang masih memikirkan foto kebersamaan Ye Meng dengan mantan bosnya dan para mantan teman kantornya tadi. Sementara dengan bantuan Yan, Ye Meng juga menyelidiki mobil yang dipakai pria yang dikejarnya tadi dan langsung pergi menghampirinya. Dengan gaya sok kenal Ye Meng langsung menghampiri serta mengajak ngobrol pria pemakai cincin tersebut, sementara Jin Yu yang juga melihat Ye Meng tadi keluar dari rumah langsung membuntutinya karena merasa sangat khawatir. Melihat Ye Meng yang sedang minum dengan pria tersebut, Jin Yu langsung masuk dan akan membawa Ye Meng untuk segera pergi. Namun siapa sangka pria tersebut malah langsung menutup pintunya serta memahami bahwa Ye Meng dan Jin Yu sedang melakukan sebuah sandiwara untuk menipu dirinya. Karena terdesak Jin Yu mengambil botol lalu memukulkan ke salah satu pengawal pria tersebut dan langsung mengajak Ye Meng untuk berlari. Dan tentu saja pria tersebut juga langsung menyuruh pengawalnya untuk mengejar Jin Yu serta Ye Meng. Barulah Ye Meng menceritakan bahwa cincin yang dipakai pria tersebut adalah milik ibunya, maka dari itu dirinya ingin mencari informasi tentang pria tersebut. Untung saja sebelumnya Jin Yu telah menghubungi Kai serta polisi, jadi Kai dan polisi datang tepat waktu di saat para pengawal pria tersebut menyerang Jin Yu serta Ye Meng. Di situ polisi juga memberitahu Ye Meng bahwa pria tersebut membeli cincin itu dari seorang pria bermarga Wang. Melihat perhatian Ye Meng yang hanya tertuju kepada Jin Yu sepertinya membuat Kai merasa sangat kesal, dan ternyata setelah Ye Meng menjelaskan selama ini orang yang telah menyelamatkan Kai itu bukan dirinya tapi Yan membuat Kai merasa sangat sedih karena selama ini dirinya mengira itu adalah Ye Meng. Kai juga langsung bergegas mendatangi rumah Yan serta terus saja memandangi Yan dari balik jendela. Ye Meng bersikeras mengikuti Jin Yu ke rumahnya karena ingin mengobati lukanya, namun saat melihat Ye Meng yang sedikit bersedih karena merindukan ibunya membuat Jin Yu memberikan sebuah permen, alhasil membuat Ye Meng tersenyum. Dan setelah Ye Meng selesai membersihkan lukanya, Jin Yu segera mengusir Ye Meng karena dirinya mengaku ingin istirahat lebih awal sambil tersenyum kepada Ye Meng. Ye Meng dan Jin Yu pergi ke sebuah toko antik untuk menanyakan tentang cincin jempol milik ibunya. Namun sayangnya Ye Meng juga tidak mendapat informasi tentang siapa pria parubaya yang menjual cincin milik ibunya tersebut. Melihat itu Jin Yu mengaku akan menghubungi temannya yang ada di Jiangbei sekaligus meminta bantuan untuk mencari informasi tentang pria tersebut. Mendengar itu Ye Meng juga mengaku akan meminta bantuan kepada temannya juga yang ada di Jiangbei. Hal itu ternyata membuat Jin Yu cemburu karena merasa Ye Meng akan menghubungi mantan bosnya untuk meminta bantuan.
namun Jin Yu tentu saja tidak mau mengakui bahwa dirinya cemburu. Sampai akhirnya Jin Yu dan Ye Meng membuat sebuah taruhan dengan menggunakan anjingnya untuk membuat Jin Yu mau mengakui bahwa dia sedang cemburu. 弟弟，怎么可以？你这是想 Terlihat Ye Meng yang sedang berkumpul dengan nenek serta bibinya, kemudian dia melakukan video call dengan ayahnya. 斗，谁照顾谁呢？ Ye Meng pergi ke rumah Jin Yu dan membantu memasang hiasan tahun baru di pagar rumahnya. Kemudian Jin Yu mendapat telepon dari neneknya yang menyuruhnya untuk pergi merayakan tahun baru di rumah Ye Meng saja karena telah mengaturnya. Alhasil Ye Meng tetap memaksa Jin Yu untuk dibawa pulang bersamanya. 买东西到。 Semua bibi serta nenek Ye Meng sedikit terkejut serta senang saat Ye Meng membawa Jin Yu pulang bersamanya. Mereka juga langsung menanyakan Jin Yu itu teman seperti apa sampai membuat Jin Yu sedikit malu. Melihat itu Ye Meng menyuruh semua orang untuk tidak menakuti Jin Yu lagi, dan mereka langsung menyambut Jin Yu dengan sangat baik. Dan saat berbicara dengan Jin Yu, barulah nenek Ye Meng sadar bahwa dirinya pernah bertemu dengan Jin Yu di rumah lama Ye Meng. Ye Meng mengajak Jin Yu untuk makan bersama dengan keluarganya. Nenek Ye Meng juga sampai memberikan ampau kepada Jin Yu. 呀，我们全家都是。人都挺可爱的。你们家里 快乐。 Tapi tidak tahu mengapa Jin Yu malah dengan sedih meminta maaf kepada Ye Meng dengan lirih saat ada petasan kembang api. Sementara Ye Meng yang tidak tahu apa-apa hanya tersenyum sambil mengucapkan selamat tahun baru kepada Jin Yu. Jin Yu pergi mengunjungi neneknya di rumah sakit. Jin Yu juga terus memandangi wajah neneknya yang telah terlelap dengan masih memikirkan perkataan para bibi Ye Meng yang membicarakan tentang dirinya yang tidak mempunyai pekerjaan tetap sampai membandingkannya dengan Dr. Gao. Hal itu membuat Jin Yu terlihat sangat putus asa sampai menangis di pangkuan neneknya, dan ternyata neneknya tahu serta ikut menangis. Kai datang ke rumah Yaen di malam Imlek dengan membawa begitu banyak hadiah serta ampau untuk Jiayu, tapi siapa sangka Jiayu dengan polosnya malah mengira ibunya mempunyai hutang kepadanya sampai datang ke rumahnya. Barulah ketika Kai memberikan ampau serta mainan untuknya, Jiayu merasa sedikit senang. Yaen juga merasa sikap Kai akhir-akhir ini sedikit aneh dan merasa Kai sedang menyukai seseorang. Mendengar itu membuat Kai menjadi salting di depan Yaen serta langsung berpamitan untuk pergi. Tapi ketika hendak pergi, Jiayu memberikan sebuah buku kepada Kai untuk timbal balik hadiah darinya. Tiba-tiba saja mantan suami Yaen datang dan berkata ingin bertemu dengan Jiayu, dan hal itu sepertinya membuat Kai sedikit merasa tidak nyaman. Bahkan sampai di rumah pun Jin Yu masih memikirkan kata-kata dari keluarga Ye Meng, dan kebetulan di saat itu Ye Meng juga menelepon. Di situ Jin Yu langsung menyuruh Ye Meng menjauhinya serta jangan pernah mencoba untuk mendekat, karena merasa dirinya hanya akan menyeretnya di dalam kegelapan saja dengan langsung mematikan ponselnya. 不该是像我。 Dan akhirnya Ye Meng menyalakan kembang apinya sendirian, sementara Jin Yu hanya bisa melihat itu dari kejauhan. Di situ Ye Meng juga meluapkan semua isi hatinya tentang kesedihan dan kekesalannya karena menganggap Jin Yu yang sama sekali tidak berani untuk melangkah ke depan. Yaen sedikit terkejut saat Ye Meng yang memberitahu bahwa dirinya tidak akan menemui Jin Yu lagi. Ye Meng mengaku bahwa dirinya sudah lelah mengejar Jin Yu yang menolaknya. Sementara terlihat Jin Yu yang membersihkan semua hiasan yang ada di pagar rumahnya, dan ketika akan membuangnya, dia malah melihat bunga yang dia tanam bersama Ye Meng telah layu dan berada di tempat sampah. Dan setelah mendengar cerita dari Ye Meng, Yaen merasa kesal dengan Jin Yu karena dia telah menolak wanita cantik seperti Ye Meng. Tiba-tiba saja Kai juga ada di depan. Melihat itu Ye Meng langsung memberitahu Yaen bahwa sekarang Kai sedang mengejarnya. Mendengar itu Yaen beranggapan bahwa Ye Meng sudah gila. Ye Meng langsung memanggil Kai dan menyuruhnya untuk masuk, dan ketika Kai menyinggung nama Jin Yu membuat Ye Meng menjadi sangat kesal. Melihat itu Yaen langsung mencoba mencairkan suasana dengan mengajak Ye Meng pergi dan menyuruh Kai untuk menjaga tokonya saja. Saat di rumah sakit mendengar Dr. Gao yang akan makan bersama dengan Ye Meng sepertinya membuat Jin Yu sedikit kesal. 那你有的把握那机会，叶梦怎么回事啊？
Melihat Jiayu yang sepertinya kesulitan untuk mengerjakan PR-nya, Kai langsung bergegas untuk membantunya. Namun ketika dia melihat soalnya, sepertinya Kai sendiri juga tidak bisa. Ye Meng mengajak Yaen untuk bertemu dengan Dr. Gao. Di situ terlihat Jin Yu dan Kai yang sedang memperhatikan mereka berdua yang sedang makan bersama Dr. Gao. Begitu Ye Meng dan Yaen mempergoki mereka yang sedang mengintip dari luar, Jin Yu dan Kai bergegas masuk ke dalam. Alhasil Kai berakting dengan beralasan tidak sengaja bertemu di sini serta langsung menyapa mereka. Sementara Jin Yu terus memperhatikan Ye Meng yang sedang mengobrol dengan Dr. Gao. Terpancing dengan obrolan Dr. Gao serta Ye Meng membuat Kai serta Jin Yu ikut dalam perdebatan sengit sampai akhirnya Ye Meng berteriak dengan sangat marah dan membuat semua orang berhenti berdebat. Tiba-tiba saja mantan suami Yaen juga datang dan membuat suasana menjadi lebih panas. Melihat itu Kai mengajak semua orang untuk minum di bar miliknya. Di situ Jin Yu menyanyikan sebuah lagu yang pernah Ye Meng nyanyikan untuknya dulu. Alhasil membuat perhatian Ye Meng terus tertuju padanya. Sementara Yaen yang melihat itu juga merasa bahwa sekarang Jin Yu juga telah jatuh hati kepada Ye Meng. Dan tiba-tiba saja Ye Meng mengaku dirinya sangat lelah serta ingin pulang saja. Melihat itu sepertinya membuat Jin Yu merasa sedikit kecewa. Terlihat Ye Meng dan Jin Yu sedang sarapan di sebuah kedai yang sama namun dengan meja berbeda, dan sesekali mereka juga saling melirik satu sama lain. Sampai di rumah Jin Yu sedikit terkejut saat melihat Mai Mai yang sedang mengganti air kolam ikannya, karena suruhan dari Ye Meng sebelumnya Mai Mai membiarkan ikan masnya terkena sinar matahari supaya tidak tertular penyakit bintik hitam. Melihat itu sepertinya membuat Jin Yu telah menyadari sesuatu. Dan saat melihat foto Ye Meng yang diperlihatkan oleh Mai Mai, Jin Yu langsung berlari menghampirinya karena mengetahui tempat tersebut. Jin Yu sempat merasa putus asa saat tidak menemukan Ye Meng di sana, sampai akhirnya Ye Meng memanggil namanya dari belakang serta menghampirinya. Melihat itu Jin Yu langsung menarik tangannya dengan bertanya maukah menjadi pacarnya dan langsung menciumnya. Saat pulang dari pantai Ye Meng naik sepeda motor, sedangkan Jin Yu naik sepeda dengan terus mengayu di belakang Ye Meng. Tiba-tiba motor Ye Meng mogok, alhasil Jin Yu membantu mendorongnya. Sebelum masuk rumah, Jin Yu juga meminta Ye Meng untuk tidak marah lagi kepadanya. Sampai akhirnya Jin Yu sedikit menjebak Ye Meng untuk datang ke rumahnya dan mengajaknya adu mekanik, alhasil membuat mereka berdua berbaikan lagi. Keesokan paginya terlihat interaksi yang sangat manis di antara Ye Meng dan juga Jin Yu, bahkan Ye Meng juga sampai menunggu Jin Yu yang sedang mandi di rumahnya. Ye Meng juga menanyakan tentang kejadian semalam yang membuat Jin Yu merasa sangat gugup sampai membuatnya terlihat salting untuk menjawabnya. Di tengah-tengah suasana manis ini, tiba-tiba Jin Yu mendapat pesan dari Lucy dan membuat Ye Meng sedikit kesal. Kemudian Ye Meng mengajak Jin Yu pergi ke pasar untuk membeli kura-kura serta menyuruh Jin Yu untuk memeliharanya. Di situ untuk menebus kesalahannya, Jin Yu juga mengajak Ye Meng untuk pergi berkencan. Tentu saja hal itu membuat Ye Meng merasa sangat senang. Ye Meng mendapat telepon dari Yaen yang menyuruhnya untuk mengajak Jiayu keluar sebentar karena ayahnya akan datang. Yaen merasa Chen Jian mengganggunya karena tidak mau bercerai. Dan akhirnya Ye Meng mengajak Jin Yu serta Jiayu pergi ke dunia fantasi walaupun sebenarnya Jiayu kurang begitu menyukainya karena dirinya hanya mengganggu kencan mereka berdua. Tidak sengaja Jiayu melihat temannya yang juga ada di sana, alhasil dia langsung menghampirinya serta sedikit mengobrol. Ternyata anak tersebut juga kenal dengan Jin Yu,
Hal itu membuat Jin Yu mengajak anak tersebut untuk bermain bersama. Karena masih ingin berkencan dengan Ye Meng, Jin Yu sampai menghubungi Kei untuk menjemput Jia Yu karena dirinya ingin meneruskan kencannya dengan Ye Meng. Ye Meng menghampiri Jin Yu yang sedang duduk sendirian di balkon rumahnya, kemudian dia langsung duduk bersama dalam satu selimut dan saling mengobrol serta bercanda bersama.